warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, senang banget hari ini kita ada di rumahnya Bunda Ashanti. Bersama dengan bocil-bocil ini. Ya Allah. Arsya mana nih kalau nggak makin heboh? Iya, Arsya mana nih Arsya? Atau ajak main ke Arsya dong. Kasihan. Yuk main ke Arsya. Abang mau main namanya. Ada malu dia. Tenang. Arsya mana Pak biar dia. Iya iya. Kenapa Bang? Cowok sendiri ya Bang? Engkau wanita surga, bak permata berharga, berbinar indah dalam kesucian jiwa. Bunda sehat Bun? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Autoimunnya gimana Bun? Sebenarnya aku tuh semenjak didiagnos kena autoimun itu kan sekarang kan biasa aku kan ada obat suplemen yang aku minum kan. Jadi karena aku nggak bisa berangkat, akhirnya aku kan mencoba menyembuhi diri Nggak sendiri. bisa berangkat ke? Berobatnya di kemarin sempat ke Singapura itu kan. Oh, iya. Di sana soalnya aku nggak dikasih obat, aku sukanya karena kalau obat terus kan bahaya. Benar. Aku minum suplemen. Nah sekarang alhamdulillah aku ada minum selain suplemen, aku juga ada minum apa namanya herbal gitu. Jadi Karena Ibu Oki tuh autoimun juga. iya, apa Iya. karenanya? Pemphigus vulgaris. Itu apa itu? Banyak banget Ya, jenisnya. itu jenisnya. Jadi pertama ada gelembung-gelembung gitu, tiba-tiba muncul seluruh badan, terus dia melepuh. Kemudian kayak orang habis kena luka bakar. Masih sampai Kalau sekarang? orang habis kena kebakar kan melepuh ya. Masih basah. sampai sekarang? Ya makanya obat terus sudah 15 tahun lebih obat terus. Waduh itulah, nah itu bisa bikin muntah. Iya. Obatnya autoimun. Tapi kelihatannya bener sehat ya. Sehat banget ini alhamdulillah sih karena mungkin berat badannya juga lagi naik jadi Karena pandemi. karena pandemi itu ada ya udahlah tapi nggak apa-apa nikmati Pokoknya aja. kalau autoimun itu, kalau pengalaman ibu tuh udah 15 tahun lebih tuh dia ibu tuh memang nggak boleh stres, nggak Iya, boleh pikiran, benar. happy. Itu Sekali- hilang tuh, ya, nggak hilang sih maksudnya nggak nggak kambuh. kambuh sekali. Memang kan orang bilang makanan dan lain-lain itu tuh faktor keberapa. Iya benar. Faktor utamanya adalah kalau stres langsung Iya betul. gitu. Nah Bun, sekarang udah ada Arsy dan sudah ada Mariam. Dulu waktu Arsy ulang tahun ke-2 tahun, Mariam tuh ikut ulang tahunnya Arsy. Itu di mana ya? Kemang. Ada di tempat gitu di mana? Kemang. Di Kemang ya. Oh, Arsy yang ulang itu. tahun. Yang mana? Di Kemang. Di Kemang yang Utara. tenda-tenda itu loh Bunda. Oh yang anak yatim. Iya. Iya, jadi itu kita ngerayainnya karena mamaku habis meninggal kan. Oh iya. Tadinya kita mau buat acara, jadinya kita buat di acara anak yatim itu karena lagi berduka terus dia ulang tahun. Itu pasti sebulan dia mau meninggal tuh kak. Tasnya masih ada sampai sekarang. Tas oleh-olehnya ulang tahun. Ini punya pas punya ulang tahun terus dia makan mie. Ini ya. Nah sekarang kita mau ngomongin karena ini ada dua bocil ini yang umurnya sama. Iya. Lahirnya kapan Bun Arsy Bun? 14 Desember. 14 Desember. Iya. Ini 5 Desember Nah, 2014. seumur sama, seumur. Sebaya. Jadi kembar umur lah ya sama Baru umurnya. bulan pun sama. Bulan pun sama. Hmm. Oh Bunda, yang mau ditanyain adalah Arsy ini kan, oh ini followernya banyak ya, udah 6 juta lebih gitu. Gimana dia bisa dapat ide? Kan ada video-video Iya. Arsy yang viral-viral lah. Iya. Nangis ketika nggak mau dipakein baju Betul, seksi. Sama nih kayak gini benar. nih. Jadi kalau ke mall tuh ngeliat tante-tante yang pakai baju kebuka-buka, ih tante kok nggak malu sih gitu. Ngomongnya kayak Oh, gitu. iya. Karena kan memang kebiasaan pakai Kebiasaan bajunya jilbab begitu. gitu. Nah kalau Arsy gimana? Arsy suka pakai baju kebuka-kebuka nggak? Enggak. Nggak Kenapa suka, Arsy dia malah nggak suka. pakai jilbab? Siapa yang nyuruh Arsy untuk pakai baju ketutup-ketutup? Arsy suka banget pakai jilbab. Kenapa? Karena kalau pakai Nah, pakai jilbab cantik. Kalau Mariam suka pakai jilbab. Kenapa? Kalau pakai jilbab kenapa? Biar nggak malu. Bunda gimana Bun? Jadi dari umur 1 tahun dia itu memang kan aku bingung ya di saat anak-anak les ngaji itu pada lari-lari dia dari umur 1 tahun bisa 2 jam les ngaji itu diam Masya Allah di rumah. di rumah. Masya Allah. Terus setiap kali aku panggil guru les yang lain dia tuh kayak nggak mau gitu, tapi begitu lesnya udah ngaji dia excited terus gitu. Terus aku bilang oh ya anak alhamdulillah banget ya begini. Terus satu hari dia pakai jilbab, abis itu dia bilang aku pengen pakai jilbab terus katanya. Sama aduh ini gimana gitu kan, tapi kalau anaknya mau kan alhamdulillah kan. Sampai pernah kita keluar negeri di umur 3 tahun itu jilbabnya dibawa sama dia. Masya Allah. Terus aku bilang Arsy kalau jangan dipaksa kalau nggak mau pakai, karena
kadang kita pakein kaos sama apa terus pakai jilbab kan jadi aneh kan gitu. Terus sampai akhirnya dia tuh beda banget setiap kali misalnya aku pakein baju kayak agak celana pendek sama buntung. Dia bisa nangis teriak, Masya Allah. Bunda aku nggak mau pakai kayak gini, risih katanya diturut-turutin. Dalam hati aku ini kan masih anak kecil ya, kok dia udah bisa berpikiran sampai begitu gitu. Terus kayak Mas Anang semua emang berarti anak. Masya Allah. Aku tuh sampai Allah alhamdulillah banget gitu. Sampai sekarang dia kayak gitu. Cuma ya udah kita jadi ya pakai bajunya benar-benar yang dia mau gitu. Kenapa sih Arsy, kenapa sih kalau pakai jilbab itu cantik? Emang kenapa? Tertutup ya. Karena ketutup masih kan kalau misalnya ada orang terus aku lihat Arsy buntung kan Arsy kan dibuang. Lihat Arsy buntung. Lihat Arsy buntung. Dan Arsy tangannya bajunya buntung. Oh, tangannya buntung, Arsynya malu. Pak, ajak ke kamar adik. Ayo, ajak ke kamar adik main. Kamu tuh ini sebaya, sebaya. Sama Sama tamunya. ini. Oh ya sama tamunya warnanya. harus baik. Ayo. Sama ini. Iya, sama Sama ajak tamunya. warnanya. Iya. Ajak ke kamar adik. Ayo, main. Ayo tuh. Ah, Oke ayo. deh. Ayo. Terus Ya, Arsy, tadi kan Bunda bilang Arsy suka ngaji ya. Ini Mariam, ini Arsy, ini Mariam. Ya. Kenapa Arsy suka ngaji? Arsy pengen jadi anak soleha. Amin, amin, Masya amin. Allah. Kalau Mariam suka ngaji. Mariam kenapa suka ngaji? Karena nanti masuk surga. Tuh, Kak, dengar kalau ngaji masuk Mariam surga. juga jago ngaji. Oh, Mariam juga jago ngaji. Namanya sama nih Benar. Mariam. Mariam. Terus biasanya Arsy ngaji itu belajarnya gimana sama ustazahnya? Seneng apa bosen gitu? Seneng. Apa yang Arsy senengin? Arsy karena pelajarannya susah. Nggak susah. Arsy suka ngaji ya? Arsy mau jadi apa sih kalau udah gede? Arsy mau jadi anak soleha. Anak soleha. Mariam juga. Mariam juga. Arsy mau masuk surga. Arsy mau jadi itu ya ustazah ya? Menjadi ustazah Bun. Mariam juga mau jadi. Oh, Mariam jadi Iya, ustazah. Kalau iya. Mariam yang ini mau jadi apa? Jadi ustazah juga. Iya, kayak mama. Jadi Bun gimana Bun? Kan ini kan Arsy kan udah kecil, udah kelihatan bakatnya kan, anak bakat-bakatan ya. Bun ya, ada yang memang seneng di bidang tertentu, jago Iya, di bidang tertentu. jago, Arsy iya. kan udah kelihatan demennya tuh memang suka di bidang Jadi kalau ngaji. Mau diarahin ke agama atau gimana? ya, jadi kalau nah dia tuh masalahnya suka nyanyi, suka ngaji. Jadi kayak teman-temanku semua dilesin soal ini. Aku coba, namanya kita orang tua kan pengen tahu bakatnya di mana. Di aku lesin yang lain-lain dia nggak serius, lari apa nggak konsen. Tapi kalau nyanyi sama ngaji dia 2 jam sama gurunya tuh dia betah. Oh ya udah, akhirnya yang lain aku nggak lesin, aku lesin yang dia memang suka gitu. Tapi kalau bakatnya dari mana sih, alhamdulillah kalau Islaminya tuh dia nggak tahu kenapa dari kecil memang udah kayak gitu. Sampai kadang-kadang kayak ke aku, Aurel, kalau misalnya kakaknya gitu, Kak jangan pakai baju begitu, aku suka lihat kakak pakai hijab. Dan dia yang pokoknya gara-gara dia tuh kita semua jadi kayak gitu. Alhamdulillah ya, dia anaknya beda gitu loh dari. Tapi apa yang Bunda lakukan waktu ketika hamil? Apa ada apa lebih dekat kepada Nah. agama sampai akhirnya anaknya jadi begini Nah, nih aku gitu. juga nggak ngerti, mungkin karena perjuangannya dia tuh susah banget. Keguguran 3 kali ya. Keguguran 3 kali, terus dapat dia pun aku tuh 2 bulan setengah udah bleeding terus. Sampai aku tuh dirawat bener-bener kayak ICU tuh di ini supaya anaknya jadi. Nah aku tuh berdoanya selalu sama Allah begitu, pokoknya kalau dia jadi, aku berdoa semoga aku tuh ini anak jadi anak yang soleha. Amin. Dan aku tuh punya nazar waktu itu aku mau ngangkat anak yang banyak gitu. mau ngangkat Akhirnya anak? makanya aku kan ada beberapa, Kak sini Kak, Nggak apa-apa, ada ngangkat, Nggak apa-apa sayang. ada ngangkat beberapa anak. Nah itu mungkin karena nazar itu. Terus Arsy ini neneknya dia, grandma mamaku, itu selalu kayak setiap kali ngedoain aku gitu di perut tuh dia selalu ngurus kayak ini pasti nih ntar jadi kayak sinar kamu nih Masya gitu. Allah. Aku tuh sampai sekarang dulu nggak pernah paham artinya tuh apa ya, kok digituin apa sih mas, sinar apa gitu kan, kita nggak nge pas. Makanya pas anaknya lahir mamaku langsung bilang kan, nggak lama meninggal kan, ini anak nih bakal jadi anak yang luar biasa. Terus aku sampai sekarang jadi mikir, oh iya ini dia tuh pinter banget gitu. Iya. Kelihatan ya. Anaknya tuh Bun, ada kalau anak-anak gini kan biasanya karena kalau aku lihat ya si Mariam itu punya karakter yang sama juga sama Arsy Iya, gitu. iya, Tipe-tipenya ya iya, kalau kita iya, lihat iya, sekilas tuh iya. tipe-tipenya gitu.
Nah, kalau aku lihat, kalau misalnya kayak Mariam tuh, dia tuh tipenya tuh aku bisa ngomong sama dia, aku tatap-tatapan, kayak gitu kan, tipenya Ngobrol gitu dewasa kan? Ngobrol gitu, dewasa iya, bisa iya, kan? iya. Dan banyak kalimat-kalimat yang akhirnya buat kita jadi, wah sweet banget sih, Iya, ini luluh benar, banget sih. benar, gitu. benar. Beda Nah, ada kayak nggak sih? adiknya. Beda kayak Arsya Ada, ya? Arsya harus dia Ya, sama kayak Khadijah. Ada nggak sih satu momen yang buat Arsy tuh ngomong sesuatu ke Bunda, yang akhirnya Bunda tuh ya Allah, ya Masya Allah gitu. Wah, sering banget. Apa sih Tapi kalimat-kalimatnya? yang paling aku sedih, Mm-mm. aku waktu itu lagi habis kena autoimun. Mm-mm. Dia tuh padahal kan nggak tahu aku sakit apa kan. Aku pun kan nggak habis dirawat rumah sakit. Dia tuh kalau datang juga cuma kayak ngeliat-liat, terus doain Bunda. Apa pas kita pulang satu malam, terus aku udah sebulan aku lagi pergi. Tiba-tiba suster kan anak-anak masih tidur sama aku semua. Masya Allah. Terus waktu aku pergi, Semua tuh maksudnya Arsy. Asik. Terus waktu aku jam 10-an belum pulang, aku pulang masih jam 11-an, dia akhirnya aku bilang, "Teng, tidurin dulu di kamar." Ditidurin sama suster. Pas ditidurin tuh dia tiba-tiba minta voice note kirim ke Bunda. Itu dia baca doa, terus dia nangis. Masya Allah. Ya Allah, aku gak pernah ngomong gini, aku sedih lihat Bunda aku sakit, tolong angkat penyakitnya. Jangan sampai Bunda kenapa-napa, aku mau Bunda sembuh. Tapi sambil nangis ngerintih coba. Masya Allah. Terus dia baca doa, habis itu aku langsung pas buka tuh langsung mewek banget. Kamu kok bisa gini ya? Pas aku pulang tapi dia nggak mau, cuma ya sih pengen Bunda sembuh. Tapi biasa lagi gitu, nggak pernah nangis di depan aku. Lucu kan ya, Itu maksudnya anak umur segitu tuh kayak gitu. Aduh, itu dia bener-bener deh. Terus aku tanya gitu, misalnya aku pergi pakai baju agak ketat gitu, dia kenapa Bunda cantik ya? Begitu kan, pede. Bunda lebih cantik berhijab. Masya Allah. Amin. Tapi itu udah waktu dia agak-agak kecil tuh gitu. Nah sekarang mungkin dia nih memang lagi mencari jati diri juga, karena aku bilang kalau Arsy mau pakai hijab pakai. Jangan, maksudnya ya kalau mau pakai Bunda nggak apa-apa. Tapi kalau nggak pun jangan dipaksa. Kita kan masih kecil gitu. Terus Bunda ada obrolan-obrolan mendalam gitu nggak sih Arsy? Kayak misalnya aku nih, kalau tidur yang menurutku quality time banget sama Mariam itu ketika tidur. Ketika mau tidur tuh kita tatap-tatapan. Terus dia pernah bilang gini buat Uma jangan ceramah terus, soalnya Mariam mau dekat-dekat sama Uma. Ceramah boleh tapi pulangnya sore aja ya. Oh itu sih biasa sering Iya, kayak gitu kan anak-anak. maksudnya Iya. tatap-tatapan dan dia ya Uma saya apa? Kalau dia lebih bisa lagi. Gimana? Enggak kan, aku kan kalau dia kan suka susah tidur karena pikirannya mau main. Jadi pas dia tidur aku tuh sering marah sama dia. Jadi dia selalu, Bunda malam ini jangan marahin aku ya kalau aku nggak bisa tidur. Aku takut kalau Bunda matanya udah melotot. Sama marah jadi gitu. Oke. Nah aku udah kalau udah marah kan kadang gitu geram kan gitu. Oh kalau udah gitu aku udah. Cuma dia tuh sedihnya ini. Kan aku kan ini Mas Ana, Arsy, aku Arsya. Arsya ini kan anak paling kecil manja banget kan. Arsy sering kali kayak aku nggak pengen dipeluk satu tangan. Jadi kan aku dua tangan tuh setiap tidur gini. Oke. Aku mau dong Bunda kalau Arsya tidur tangannya dua-dua di aku. Iya, Mariam juga gitu sama. Coba. Dipeluk, kayaknya suka dipeluk kan. Heeh. Iya, Masya Allah. Ya Allah Arsy kan ini ada dua, tanganku juga cuma dua. Aku bilang kan adil. Iya tapi Bunda ke Arsya aku pengen kalau jadi suka sininya nggak usah ada Arsya tidur deh katanya gitu. Dia suka kayak aku pengen dipeluk Itu Bunda. melankolis. Aduh, anaknya melankolis banget gitu. Dan itu berdampak kepada, karena aku lihat karakternya mirip sama Mariam, jadi aku lumayan tahu lah cara nge-treat anak-anak kayak gitu. Itu jadinya berdampak kepada kalau kita marah, marahnya tuh beda. Dia nggak sebut Bunda marah ke Arsy beda, Benar. marah ke Arsya Arsya beda. beda. Coba Iya. ceritain Benar. ya kan? Kak lebih keras ke siapa marahnya? Ya ke Khadijah lah, yang nomor 2 tuh yang luar biasa. Karena Arsy itu udah gede dan dia mungkin udah tahu kalau aku marah tuh dia udah kayak ngeliatinnya tuh kayak kok gini gitu ya. Jadi Bunda nggak perlu teriak, dia udah paham ya, kan? dia udah paham dan dia dikasih tahu tuh lebih cepat untuk Iya, ngerti. benar. Kalau adeknya itu harus aku berulang-ulang sampai dari nada rendah sampai nada tinggi gitu. Baru dia, ya itu pun masih gitu. Kalau Arsy enggak, ke rumah orang atau apa bilang Arsy, kayak dia langsung dia gitu, lebih paham. Dia nggak tahu kenapa anaknya kayak paham banget aku gitu. Iya benar. Soulmate kan? Makanya aku bilang, tapi anakku yang perempuan walaupun kayak Aurel gitu ya, kan aku nggak melahirkan dia gitu ya, tapi entah kenapa ya bukan yang laki enggak, tapi kalau aku udah nengok apa itu dia udah tahu aku mau ngomong apa. Siapa nih? Aurel. Masya Allah. Kalau Arsy masih kecil dia paham soulmate itu udah ada, tapi Aurel nih nggak usah aku ngomong misalnya kayak Kak gitu, dia udah tahu oh iya gitu. Itu bondingnya terlalu kuat sih. Nah karena mungkin sedekat itu ya, jadi aku kayak oh, anak perempuan memang begini ya gitu. Tapi mungkin karena baru dulu perempuan banyak anaknya. Amin.
Terus Bun, sama satu lagi nih Bun. Kan kita semua tahu ya bahwa kemarin tuh Bunda tuh alhamdulillah lulus cum laude lagi di universitas swasta yang bergengsi gitu, yang semua orang itu tahu. itu awalnya kepaksa. Nanti gimana tuh? Maksudnya udah jadi ibu-ibu, udah punya anak juga, Ini aku kerjaan mau juga. sekolah lagi kayak kamu. Iya, kenapa? Doain ya. Why gitu? Kenapa suka kah, dipaksa kah atau gimana? Enggak. Jadi aku tuh sekolah, kalau sekolah pendidikan SD, SMP, SMA tuh kalau dibilang, boleh dibilang males banget Males dulunya. Oke. Nggak pernah yang namanya aku tuh ranking tuh nggak pernah. Uh-uh. Tapi juga nggak Nggak bawa ini banget, ya. Pokoknya tuh biasa-biasa dan kayak nggak bakat, kayak mamaku, ini anak kenapa ya gitu, apa sih bakatnya kok kayaknya nggak sekolah nggak ini gitu. Kakak-kakak pintar-pintar semua. Pintar-pintar. Ya. Sampai aku lulus SMA, ditanya kan, karena aku kan dari dulu pengen jadi penyanyi nggak boleh sama papa. Keluarga akademis ya. Akademi semua, Oke. katanya nggak ada, ya udah ngikut nurut. Kan kita dulu kan anak sekarang, dulu kan lebih nurut daripada anak sekarang. Oke, udah nurut, aku akhirnya ngambil S1 politik. Aku lulus 3 tahun setengah, nilaiku Masya bagus. Allah. Iya. Kok bisa dari yang biasa aja jadi tiba-tiba keren Karena kuliahnya? aku mau buktiin waktu itu ke papaku, dan aku pengen cepet-cepet sekolah supaya ini aku udah buktiin S1 udah kelar, udah ya. Sekarang jadi penyanyi, ya, oke. sekarang bebas ya aku mau ngapain gitu loh. Nggak berapa lama papaku almarhum kan. Ntar Bun, politik Bun, berarti ada ini dong, ada kedepannya mungkin aja dong. Mungkin dong Bun, kan ada background politik Bun, ada ketertarikan di situ. Itu pertanyaan banyak orang yang aku susah jawab sebenarnya. Iya, Karena maksudnya ada nggak ketertarikan? jujur ketertarikan sih adanya, tapi bukan lebih ke politiknya, lebih kayak ke masyarakatnya ya. Pengabdian ke masyarakat. Iya. Tapi saat itu tuh aku kayak ngerasa waktu Mas Anang nyalon itu sebenarnya aku yang harusnya nyalonin kan. Terus Iya. kenapa Bun yang ini? Nggak maju? Aku waktu itu baru menikah dan aku pikir aku punya anak-anak yang nggak mau aku tinggalin untuk terjun ke dunia yang aku tahu bakalan gak bisa aku fokus ke anak-anak. Akhirnya udah tuh nyanyi selesai, udah kawin, aku akhirnya bisnis dong. Kenapa ngambil S2? Aku kebanyakan dibohongin orang pas bisnis. Oh iya, benar. Dibohongin. Manajemen ya Bunda ya? Iya, ambil bisnis dan manajemen. Nah kok aku kayaknya gak bohongin orang dulu gini, terus aku gak punya background bisnis kan. Ini aku harus belajar. Nah aku orangnya begitu. Aku kalau menekuni sesuatu aku tuh harus tahu sampai detail gitu. Akhirnya aku bilang aku harus ngambil bisnis. Menderitanya aku, semua sekelas 9 orang itu semua S1-nya bisnis. Jadi punya dasarnya dong. Iya. Ini anak ilmu politik gak pernah belajar, datang tiba-tiba ini semua itu gini. Iya, sesuatu yang baru ya. Sesuatu yang baru. Tapi matrikulasi dong Bun, ikut kelas Iya dong, persiapan gitu. alhamdulillahnya. Terus dan itu lagi hamil Arsya gede banget. Hamil Arsya gede banget. 6 bulan ya, hamil Arsya 6 bulan. Jadi kan Itu tahu jangan-jangan bahwa Bunda yang paling berumur ya, orang berumur. itu paling muda. Oh Karena serius? kan ini business for eksekutif. Oh oke. Jadi dia ada dirut apa tua malah ada yang muda juga gitu. Cuma aku nggak paling muda lah, maksudnya lebih muda lah di antara yang lainnya. Terus Dibantu banget sama mereka sama dosen. Aku bilang saya mau ngerti. Saya di sini keren. bukan mau gelar, keren. bukan pengen aku S2 enggak. Aku pengen paham gitu loh. Tapi Bun, kalau paham kan bisa ikut itu Bun. Biasanya orang-orang ikut kelas-kelas apa, ikut seminar apa. Kenapa Bunda lebih milih kuliah dibanding Karena dengan yang kalau aku ambil begitu? kelas-kelas tuh kan kayak nggak ada gimana ya, kalau Nggak ini sistematis. iya ini aku juga dapat semua apa yang aku mau, dari mulai yang ngitung, dari mulai aku buat marketing, dari mulai semuanya tuh aku dapat, dari mulai gimana cara mempromosikan bisnis aku dan lain-lain tuh aku dapetnya semua di situ. Akhirnya selesai 1,5 tahun tuh kelar tepat Cepet waktu. banget. Ya itu karena Kok aku bisa ngejar. 1,5 tahun? Karena bener-bener waktu itu kan hamil gede, nggak ngambil apa-apa, kelar lah itu selesai, akhirnya aku bahagia banget. Itu kuliah seminggu berapa kali Bun masuk kelasnya? Kalau bener-bener bangetnya sebenarnya kalau itu 2 kali. Iya kalau tapi kan tugasnya banyak Bun. Banget. Tugas. Banget Itu waktu itu tesisnya tentang apa tuh? tentang bisnisku sendiri. Wah, itu Nah, paling paham dong, itu ya. enak dong, karena kita paham banget. Dan bolehnya di situ kan memang semua ambil tesisnya sesuai dengan apa yang Keren. kayak misalnya dia direktur utamanya apa tuh Keren. gitu. Dia boleh ngambil sesuai dengan bidangnya dia. Jadi itu mudah. Dan itu akhirnya ngebantu Bunda sekarang menjalani semua bisnis beneran. Alhamdulillah sekarang nggak bisa dibohongin, aku udah lebih, dia mau ngomong apa aku udah lebih paham kan Keren. gitu loh. Jadi alhamdulillah banget. Seru. Terus rencana mau S3? Mau S3, tadinya mau ngambilnya kemasyarakatan. Oh,
beda apa tuh? Kemasyarakatan? Kemasyarakatan. Berarti Ada. ini ya, aku juga sih S1-nya beda, S2 beda, S3 Tapi beda-beda semua. gitu. Kenapa Bun senangnya beda-beda gitu? Iya sih, Bunda. Berarti Bunda bukan orang yang menargetkan Arsy nanti atau Arsy nanti mesti S1, S2, S3 enggak lah ya? Berarti ngelihat Aku bakat. harus melihat bakatnya, kemauannya gitu kan, nggak semua, karena aku tahu kan kalau rasanya kita dipaksa tuh gimana sih. Tapi paling nggak yang aku mau mungkin ngasih pesan ke orang, jangan pernah menyerah di pernikahan hanya karena misalnya keuangan atau ketidakcocokan gitu kan. Kita dulu nikah pertama, kita kan manusia nggak ada yang cocok. Benar. Kita pas pacaran, pas indah-indahnya semua dicocok-cocokin. Benar. Begitu udah berjalan bilangnya nggak cocok kan, nggak pas ya gitu.